Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Budiana yang soleh dan solehah kelas 2B? Mudah-mudahan kalian semua dan ibu juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak Budiana, hari ini hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di jam pertama di kelas 2B, yaitu pelajarannya tematik, muatan pembelajarannya PPKN ya. Nah, kita masih di tema 1 ya. Cuman kita sudah masuk ke subtema 4. Oke, kita sudah masuk ke subtema 4, yaitu judulnya atau materinya hidup rukun di masyarakat ya. Masih tema 1 kan judulnya hidup rukun, tapi subtema 4 itu materinya hidup rukun di masyarakat ya. Jadi di masyarakat sekarang udah luas nih ya, di masyarakat, di orang luar, orang banyak gitu ya. Nah, materi pembelajarannya yaitu PPKN. Kalian buka di pembelajaran 2 ya, di pembelajaran 2, 5 dan 6 ya, di pembelajaran 2, 5 dan 6. Nah, di pembelajaran 2, tapi sebelum kita mau mulai pelajarannya, seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa belajar ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak Budiana, hari ini muatan pembelajarannya PPKN ada di pembelajaran 2, 5 dan 6. Nah, di pembelajaran 2 itu di halaman 133 ya. Kalian buka halaman 133. Senam bersama merupakan contoh hidup rukun ya. Nah, hidup rukun sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga ya. Jadi hidup rukun itu sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila ya. Jadi contoh sila ketiga itu contohnya yaitu hidup rukun ya. Nah, karena di sini di masyarakat berarti hidup rukun di masyarakat, di lingkungan ya, di lingkungan di luar dari rumah kamu gitu. Jadi di luar nih sekarang ya. Kalau kemarin kan di rumah, di sekolah, nah sekarang di masyarakat. Masih banyak kegiatan lain di masyarakat ya, masih banyak kegiatan lain di masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah membersihkan lingkungan sekitar dengan bergotong royong. Jadi bergotong royong itu bukan hanya di rumah saja, bukan hanya di sekolah saja, tapi di masyarakat juga ada yang namanya gotong royong. Nah, contoh gotong royong di masyarakat yaitu membersihkan lingkungan ya. Biasanya ada tuh suka dari RT ya, dari RT kita diundang untuk kerja bakti atau diundang gotong royong membersihkan lingkungan sekitar RT kita gitu ya. Nah, coba lihat. Nah, ini ada di samping ya, sebelah kanan itu ada gambar warga yang sedang membersihkan sungai ya. Warga membersihkan sungai. Kalau di sini nggak ada ya, nggak ada sungai, adanya kali gitu ya, kali. Nah, kalau kali itu biasanya kotor ya, kotor jadinya. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat sih sekarang sudah banyak perubahan ya. Kita lihat kali-kali itu sudah mulai bersih ya. Kali Ciliwung, Kali Malang itu kayak kalau Budiana lewat-lewat itu udah bersih ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau di
kita nih biasanya got ya, karena nggak ada sungai, nggak ada kali pun jauh adanya gitu. Jadi biasanya got-got ya, di pinggir-pinggir got itu kan ada biasanya ada rumput-rumput liar, itu biasanya yang dibersihkan ya sama warga di sini. Atau kerja bakti membersihkan musola atau membersihkan masjid ya, itu juga sama ya, gotong royong atau kerja bakti. Nah, coba lihat yang bawahnya ya, bagaimana sikapmu? Warga di daerahmu sedang membersihkan got dari sampah. Bagaimanakah sikapmu? Apakah kamu akan ikut bekerja? Iya, ya. Iya. Nah, kalau Bu Dena jawabnya gini, iya, saya akan ikut membersihkan lingkungan di daerah rumah saya. Karena dengan kita ikut bekerja bakti, lingkungan akan terlihat bersih dan nyaman, ya. Jadi itu. Kalau biasanya kalau anak-anak kecil tuh, kalau bapak-bapak yang berat-berat, ya, membersihkan got, ya, membersihkan rumput-rumput liar, biasanya bapak-bapak seperti itu. Tapi kalau anak-anak ya paling tidak menyapu ya, selesai bapak-bapaknya membersihkan rumput liar, kamu nyapuinnya gitu ya. Jadi kalau yang anak kecilnya seperti itu aja, atau bawain minum gitu, itu sama, membantu juga gitu ya. Yang kedua, jembatan di daerah tempat tinggalmu roboh, warga bekerja bakti untuk membangun kembali. Apakah kamu akan ikut kerja bakti? Iya, ya. Paling tidak kamu membantu yang ringan-ringan lah, gitu. Karena kamu kan masih kecil, jadi ringan-ringan. Atau menyiapkan makanan, membawakan gorengan, gitu ya. Dari misalnya ibumu membuat gorengan, kamu mau bawa keluar, gitu. Apa minuman, gitu. Atau menyapu, itu sama aja ya, kamu membantu. Iya, saya akan ikut bekerja bakti untuk membangun jembatan di daerah tempat tinggal saya. Karena dengan bekerja bakti, ya, pekerjaan akan mudah selesai. Ya, jadi dengan bekerja bakti, dengan bergotong royong, pekerjaan yang susah menjadi cepat selesai. Nah, sekarang tugasnya, tolong kalian kerjakan halaman 134, ya. Tugas satunya dulu. Ayo berpikir, amati gambar berikut gambar kegiatan di masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai untuk masing-masing gambar. Jadi ditulisin di kotaknya sesuai sila ke berapa nih? Ya, ronda malam. Nah, sedang bermusyawarah itu ya, sedang bermusyawarah itu sesuai dengan sila keberapa gitu ya. Jadi nanti ditulis aja, tulis angkanya atau 1, 2 gitu, ditulis atau pakai angkanya aja boleh. Diskusi, ayo diskusi. Mengapa kita harus hidup rukun di masyarakat? Ya, kalau Bu Diana sih jawabnya gini, agar terciptanya hidup yang rukun. Ya. Agar terciptanya hidup yang nyaman dan bahagia, ya. Apa manfaat hidup rukun dengan tetangga? Hidup terasa nyaman, ya. Hidup terasa bahagia. Apa akibatnya jika tidak rukun dengan tetangga? Hidup menjadi tidak nyaman, ya, tidak bahagia, kacau. Ya, itu. Terus kita beralih ke pembelajaran 5, buka halaman 145, ya. Nah, ini nanti kamu baca ya. Warga berpakat membantu Pak Lim. Pak Lim adalah orang tua Lina. Sebagian warga memberi bantuan berupa bahan bangunan. Sebagian yang lain membantu tenaga untuk membantu rumah Pak Lim. Semua warga saling menolong. Tahukah kamu apakah arti tolong menolong? Nah, nih, perhatikan nih. Siapa tahu nanti ulangan ada. Karena nanti hari Jumat besok kita ulangan ya. Ulangan tematik karena sudah habis tema satunya, kita ulangan tematik tema 1. Tolong menolong berarti saling membantu. Tolong menolong dapat meringankan beban. Tolong menolong juga menciptakan kerukunan. Itu arti tolong menolong. Sikap tolong menolong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Jadi tolong menolong itu bisa sila kedua, bisa sila kelima. Ya, tolong menolong. Entah apa bentuknya, kerja bakti, gotong royong, ya, membantu orang yang membutuhkan, ya, membantu teman yang
bangun saat dia jatuh, misalnya dia jatuh dari sepeda, kamu bangunin. Nah, itu juga sama ya, sila kedua atau sila kelima sama bisa. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua dan sila kelima? Bunyinya sila kedua dan kelima ya? Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sila kelima. Kalau lambangnya, yang kedua lambangnya apa? Rantai emas. Kalau kelima, padi dan kapas ya, jangan lupa nanti ulangan mungkin keluar ya lambang-lambang. Bagaimana sikapmu? Dika membantu tetangganya membawakan belanjaan. Dika meminta imbalan pada tetangganya itu. Apakah sikap Dika benar? Tidak. Ya, bagaimana menurutmu? Dika membantunya tidak ikhlas, ya, mengharapkan imbalan. Tidak, itu tidak baik. Yang kedua, pemuda di komplek Rama sedang sibuk menyiapkan acara perayaan kemerdekaan. Rama tidak membantu karena tidak disuruh. Menurutmu bagaimanakah seharusnya sikap Rama? Ya, harusnya walaupun tidak disuruh, karena itu untuk lingkungan kita, untuk masyarakat lingkungan di rumah kita agar terlihat indah ya, kita harus membantu ya, namanya juga gotong royong, kerja bakti. Oke, ini tugas keduanya. Tugas keduanya ayo lakukan, halaman 146. Tadi tugas pertamanya itu halaman 134 yang ayo berpikir, jadi tulis sila yang sesuai dengan untuk masing-masing gambar. Dan yang tugas keduanya 146, berilah tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Beri tanda centangnya ya. Nah, pembelajaran 6 sekarang masuk. Pembelajaran 6. Ayo lakukan, halaman 151. Ayo lakukan. Kerjasama antar tetangga harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Siapapun tetangga kita, berbeda suku bangsa, warna kulit, miskin atau kaya, tidaklah masalah. Cobalah tuliskan manfaat kerjasama dan akibatnya tidak ada kerjasama di masyarakat dalam tabel berikut. Manfaat kerjasama, manfaatnya ya, lingkungan menjadi bersih ya, terus kita juga banyak disukai orang ya. Manfaat kerjasama, lingkungan menjadi bersih, kita disukai banyak orang ya, pekerjaan menjadi cepat selesai, dan yang keempat, hidup menjadi nyaman dan bahagia. Itu yang pertama ya, itu yang manfaat dari kerjasama. Dan yang kalau akibat tidak ada kerjasama ya kebalikannya. Satu, lingkungan menjadi kotor ya. Yang kedua, banyak orang yang tidak suka dengan kita. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih berat ya, atau tidak cepat selesai. Yang keempat, hidup menjadi kacau ya, atau tidak bahagia. Oke, itu pembelajaran 6 tidak ada tugas. Tugasnya Budiana langsung alihkan ke evaluasi 4 ya, PPK-nya aja. Jadi ada 3 tugasnya. Yang pertama halaman 134, yang kedua 146, dan yang ketiga tugasnya 155, evaluasi 4 ya, yang PPKN-nya. Oke, itu saja tugasnya hari ini untuk muatan pembelajaran PPKN ya di jam pertama. Itu saja penjelasan dan tugasnya. Lebih kurangnya Budiana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.